Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya, tetap jangan lupa like, comment, share, and subscribe ke akun YouTube aku ya. Dara kini digiring ke rumah sakit untuk diperiksa urinnya. Apakah teridentifikasi mengkonsumsi barang terlarang tersebut atau tidak? Raka ikut mendampinginya. Dara sangat terharu sekali melihat pengorbanan Raka yang tidak sedikit. Dari awal Raka selalu menjadi perantara sebagai penolongnya. Raka juga berniat akan menginap di kantor polisi. Walaupun Dara melarangnya, namun Raka tetap akan menemani Dara sampai Dara terbukti tidak bersalah. Jika seandainya Raka pulang pun pasti di rumah akan gelisah, tidak tenang memikirkan Dara yang tidur di sel tahanan. Seseorang terlihat sangat bahagia berada di ujung kafe, menuangkan minuman kerasnya walaupun dirinya sedang mengandung. Rosa tertawa terbahak-bahak, dirinya merasa menang. Begitu juga Michelle yang merasa apa yang Rosa lakukan telah berhasil menjebak Dara. Michelle juga sangat senang dengan keberhasilan jebakan Rosa. Aku yakin, pasti keluarga Raka akan kecewa dan membatalkan semuanya, ucap Rosa sambil menyesap minuman haramnya. Ide kamu memang sangat cemerlang, Ros. Sandiwaramu di depan Dara juga sangat epik. Kamu cocok jadi pemain sinetron. Michelle memuji Rosa dengan senyum kemenangan. Sinetron Indosiarkah? Aku jadi pemain antagonisnya. Nah, itu cocok sekali. Michelle tergelak. Tapi masa nanti aku kena azab sih? Rosa melirik ke arah Michelle. Jangan percaya seperti itu. Lebih baik kita nikmati saja kemenangan kita berdua. Si Soalim itu pasti sedang mendekam di sel. Aku tidak sabar mendengar berita selanjutnya. Rasakan, Dara. Itulah akibatnya jika macam-macam denganku. Rosa tersenyum jahat. Di kampus, Mas Biru dan Rizky sedang menemui salah satu pimpinan kampus agar membantu memperlihatkan rekaman CCTV yang ada di kampus. Rizky menceritakan kejadian Dara yang tertangkap karena diduga ada fitnahan dari seseorang. Rizky juga menjelaskan agar secepatnya diusut sebelum berita tentang Dara beredar keluar dan itu akan sangat mencemari nama baik kampus. Karena Rizky juga sebagai dosen di kampus Dara, jadi pimpinan kampus mau memperlihatkan CCTV yang ada di kampus ini selama hari ini. Mereka langsung meminta rekaman tayangan di CCTV dekat Fakultas Manajemen jam 12 siang tadi. Di sana mulai terlihat sosok Dara yang berjalan, lalu bertemu Rosa. Awalnya tidak ada yang janggal, hingga akhirnya di adegan terakhir Rosa memeluk Dara. Mas Biru melihat tangan Rosa yang memasukkan sesuatu di tas Dara. Tolong zoom bagian yang itu, Pak. Mas Biru meminta izin pada petugas untuk memperbesar adegan di mana tangan Rosa menyelipkan sesuatu di tas Dara. Alhamdulillah terlihat jelas, ucap Mas Biru. Rizky langsung mengepalkan tangannya, lalu refleks menggebrak meja. Awas kamu, Rosa. Sabar, Riz. Jangan gegabah. Kita bisa menunjukkan pada polisi barang bukti ini. Mana flash diskmu? Rizky menuju kantor dosen, lalu mengambil flash disk. Mas Biru meminta petugas untuk mengkopi tayangan CCTV hari ini. Setelah mengkopi, mereka segera ke kantor polisi kembali. Dara dan Raka juga sudah kembali ke kantor polisi. Raka terduduk diam sambil memijat pelipisnya. Rasanya ujian silih berganti. Raka berharap semoga nanti akan mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Rizky dan Mas Biru datang menghampiri Raka. Mas Biru memberikan rekaman dari CCTV yang dikopi juga di ponselnya pada Raka. Raka sangat terkejut dan geram dengan Rosa. Raka langsung mengeluarkan ponselnya lalu menelpon Rosa. Rosa yang sedang bersama Michelle begitu bahagia karena Raka tiba-tiba menelponnya. Ponsel Raka langsung dirampas Rizky, dan Rizky langsung mengakhiri panggilan telepon di ponsel Raka. Jangan gegabah, Kak. Biarlah polisi yang akan menyelidiki semuanya. Serahkan semua pada polisi. Rizky berusaha menasihati Raka. Dia sudah membuatku naik darah, Bang. Aku tidak tega Dara di dalam menderita gara-gara dia. Iya, aku tahu perasaanmu. Andai si Rosa itu laki-laki sudah aku sarankan untuk menonjok saja, ucap Mas Biru. Rizky dan Raka menatap Mas Biru bersama. Mas Biru yang terlihat kalem ternyata bisa berhubungan dengan wanita seram juga. Ya karena dia perempuan, jangan sampai kita memukul perempuan, sambung Mas Biru. Ayo kita masuk ke dalam menyerahkan barang bukti ini. Rizky mengajak Mas Biru dan Raka masuk ke dalam. Mereka lalu menunjukkan barang bukti pada polisi. Polisi akan menyelidiki lebih lanjut setelah hasil lab dari rumah sakit keluar. Mereka semua akhirnya mengikuti prosedur yang dilakukan polisi. Raka tidak mau pulang. Ia ingin menemani Dara bermalam di kantor polisi. Sementara Rizky dan Mas Biru pulang ke rumah, Rizky pergi ke pondok pesantren untuk meyakinkan Abah dan Aisyah bahwa Dara telah dijebak. Sesampainya di rumah Pak Raffi,
Mas Biru segera masuk ke dalam rumah lalu menemui Rengganis yang ternyata berada di kamar bersama Asyifa. Rengganis dengan wajah begitu khawatir menanyakan keberadaan Raka. Mas Biru memberitahu jika Raka ingin bermalam di kantor polisi. Wajah Rengganis langsung terlihat lesu. Ia sangat kasihan dengan adik semata wayangnya itu. Mas Biru menceritakan hasil CCTV, juga memperlihatkannya pada Rengganis. Rengganis terlihat begitu marah, mukanya memerah. Ya Allah, tega banget mereka ya Mas. Mas Biru mengangguk. Untung perempuan. Jika laki-laki sudah Mas suruh Raka menemuinya dan menghajarnya. Rengganis refleks mencubit lengan Mas Biru. Kamu ini Mas? Yalah sayang, aku gemas sekali. Kamu masih ingat kan dulu aku menghajar Andra karena hampir mencelakaimu? Rengganis tersenyum. Suaminya ini memang selalu terdepan. Sekarang kabar Andra bagaimana ya? Ledek Rengganis. Sayang, kamu ini? Biru langsung memegang tengkuk Rengganis, lalu menyerbu bibir ranum Rengganis. Rengganis kewalahan mengimbangi ciuman Mas Biru yang sepertinya sangat cemburu dengan pertanyaan Rengganis tadi. Papa, papa, papa. Mas Biru menyudahi ciumannya, ia lupa ada Asyifa yang sedang bermain di atas kasur. Kamu ini Mas? Kok Mas? Ya itu salahmu dong sayang. Rengganis lalu menggendong Asyifa ke bawah, sementara Mas Biru mandi terlebih dahulu. Malam ini Raka benar-benar tidur di kantor polisi. Raka meminta izin untuk tidur di masjid yang berada dalam kantor polisi. Raka terus berdoa semoga besok ada keajaiban dari Allah. Bapak, Bude, dan Pak D merasa khawatir karena tak kunjung pulang. Mas Biru akhirnya menceritakan jika Raka sedang menemani Dara di kantor polisi. Mas Biru menceritakan semua kejadian tentang Dara hari ini. Mas Biru juga menunjukkan video rekaman hasil CCTV di kampus Dara. Bude dan Pak D begitu terkejut, karena ternyata Rosa begitu jahat, sehingga menghalalkan segala cara agar Raka tidak bersama dengan Dara. Tega ya mereka, kasihan sekali Dara. Jalan hijrahnya banyak sekali diuji dengan berbagai hal, kita doakan semoga Dara kuat. Bude merasa prihatin dengan setiap ujian yang harus Dara jalani. Mereka semua juga tidak bisa melarang Raka untuk pulang, karena mereka tahu Raka sangat mencintai Dara. Esok harinya, di sepertiga malam Raka dan Dara memanjatkan doa di tempat yang berbeda. Raka dan Dara bahkan tidak tidur semalaman, karena mereka berdua saling mengkhawatirkan satu sama lain. Dara merasa kasihan pada Raka, kenapa Raka harus menunggunya di kantor polisi. Raka juga merasa kasihan dengan Dara, karena harus tidur di balik jeruji besi pasti dingin dan tidak nyaman. Pukul 6 pagi, Raka membeli sarapan untuknya juga untuk Dara. Raka meminta izin pada Pak Polisi untuk memberikan makanan yang telah ia beli pada Dara. Raka tidak peduli dengan penampilannya sekarang. Bajunya lusuh, rambutnya kusut, kantong mata yang mulai menghitam karena semalam tidak tidur. Menunggu jam 10 pagi rasanya sangat lama sekali, karena hasil dari rumah sakit akan diantar jam 10 pagi ini. Rengganis dan Mas Biru datang pagi-pagi ke kantor polisi untuk melihat kondisi Raka. Semalam juga Rengganis tidak bisa tidur karena terus memikirkan Raka. Sesampainya di kantor polisi, Rengganis langsung memeluk adiknya. Sabar, sebentar lagi akan terungkap, kamu dan Dara pasti kuat, ucap Rengganis sambil mengusap punggung adiknya. Raka hanya mengangguk lesu, rasanya ingin sekali secepatnya mengeluarkan Dara dari balik jeruji besi. Hatinya ikut sakit jika Dara tersakiti seperti ini. Raka dan Rengganis akan menyiapkan pengacara jika memang nanti ada kendala dalam pembebasan Dara. Raka tidak mau berlama-lama lagi melihat Dara di dalam sel sana. Tak terasa, jam terus berputar mendekati pukul 10. Raka yang sedang menunggu di dalam kantor polisi dipanggil oleh Pak Polisi. Di sana juga sudah ada Dara yang tengah duduk di depan Pak Polisi. Penampilan Dara juga terlihat acak-acakan. Wajahnya pucat, baju dan jilbabnya terlihat lusuh. Matanya bengkak, sepertinya Dara menangis semalaman. Polisi membaca hasil lab dari rumah sakit dan menyatakan hasilnya Dara negatif dari barang haram. Polisi juga memberikan informasi jika bungkus barang tersebut tidak ada sidik jari Dara. Malah ada banyak sidik jari di sana, dan pihak kepolisian akan mengusut tuntas. Dara akhirnya dinyatakan bebas. Borgol yang ada di tangan Dara langsung dibuka oleh Pak Polisi. Dara seketika langsung sujud syukur. Dara memeluk Raka di depan banyak orang. Terima kasih banyak, A selalu ada di saat aku sedang terpuruk. Tangis Dara seketika langsung pecah. Raka bingung dan juga senang karena Dara tiba-tiba memeluknya. Jangan menangis lagi. Rengganis langsung mengambil alih memeluk Dara. Ia sangat tahu jika adiknya tidak akan bisa menahan gejolak cintanya karena dipeluk oleh sang pujaan hati. Pak, tolong saya mau usut sampai tuntas. Saya tidak mau yang memfitnah adik saya ini lolos, ucap Mas Biru menegaskan pada polisi.